Dulu pernah saya nanganin, ada orang dewasa, dia pegawai gitu ya, usianya waktu konsul 34 atau 35-an gitu. Dia mengalami gagap. Jadi kalau presentasi itu, dia pegawai BUMN ya. Dia kalau presentasi itu bisa gagap dan nggak bisa keluar, suaranya nggak bisa keluar. Ketika dicek di dokter, bukan sebab medis ternyata, tapi sebabnya lebih ke psikologis. Karena lidahnya dan sebagainya itu nggak ada masalah gitu. Saya nggak tahu apa yang diperiksa, tapi kata dokternya nggak ada masalah. Ini kayaknya psikologis, lebih ke kecemasan. Saya cek di situ, ya ternyata dia memang gagap, ya dia memang gagap. Lalu saya wawancari lebih dalam. Dulu ternyata waktu usia TK gitu ya, TK mungkin usia 5 tahun ya, kalau nggak salah 5 atau 6 tahun ya, lupa saya. Itu dia itu pulang tuh maghrib. Jadi sebenarnya ayahnya, ibunya nggak ngebolehin dia untuk pulang itu terlalu sore gitu, tapi dia pulangnya maghrib karena terlalu asik main. Sampai rumah sudah ditunggu sama papanya di depan di depan teras ya. Papanya marah ya, nggak ngomong banyak, langsung dipegang tangannya, diputar-putar, diputar-putar lalu dilempar anak itu, dan dia jatuh, buak gitu kan. Ibunya itu nangis ya, teriak-teriak minta nangis gitu loh, jangan jangan gitu. Anak itu jatuh nangis dan dia shock, si anak ini shock ya, terpukul gitu loh, ayahnya kok bisa begitu. Dan memang ayahnya kurang hangat sih sama dia, jadi jaraknya juga agak jauh. Dan si anak ini akhirnya merasa bahwa dia dia dihukum seperti itu karena kesalahannya yang besar gitu. Dia ditolak sama papanya dan sebagainya. Nah, semenjak saat itu muncul yang namanya ketakutan untuk ditolak, ya, ketakutan untuk ditolak, ketakutan untuk disalahkan dan sebagainya. Ada ketakutan-ketakutan seperti itu. Nah, waktu SD dia mengalami hal-hal yang berkaitan dengan penolakan teman-temannya. Ya, pernah suatu ketika dia disuruh baca, ternyata dia nggak bisa, diketawain. Terus dia pernah disuruh maju ya membaca, ternyata dia salah membaca, terus ketawain ya, karena dia cemas sebelumnya dan dia ngomongnya agak gagap itu, diketawain, gagap dan seterusnya. Nah, akhirnya dari situ dia kalau mau ngomong sama orang itu kayak takut salah dan gitu. Dan itu terus berlanjut sampai dia SMA, sampai puncaknya waktu kuliah itu dia presentasi dan dia kehabisan ide, kehilangan, blank lah istilahnya, blank gitu. Dan dia nggak bisa ngomong dan gitu. Nah, semenjak saat itu dia itu gagap. Gagapnya benar-benar gagap. Kalau mau ngomong sama orang itu benar-benar gagap. Dan saya bertanya gitu ya, gagap Anda ini ketika ngomong sama siapa? Apakah semua orang sama ataukah ada orang-orang tertentu gitu? Lalu dia ingat-ingat lagi, ternyata ketika dia ngomong sama orang yang lebih tinggi status sosialnya atau ngomong sama orang yang banyak di situ, yang dia nanti ada kemungkinan untuk dinilai, ya. Lalu saya coba ya. Saya minta dia nutup mata, lalu saya coba untuk nyanyi. Nyanyinya lancar loh. Jadi nyanyinya lancar. Wah, ini benar-benar psikologis ini, saya bilang gitu. Dalam hati ya, wah ini benar-benar psikologis ini. Oh, dia nggak nyanyinya lancar ya gitu. Akhirnya kita lakukan terapi ya, hipnoterapi beberapa sesi. Dan dia bisa mengendalikan kecemasannya. Meskipun agak-agak gagap waktu itu ya, tapi dia bisa mengendalikan itu dan bisa bolak-balik state of mind ya. Jadi dia ngomongnya bisa lancar gitu. Jadi sebenarnya bukan disembuhkan, tapi dia mengendalikan gejalanya, mengembalikan simptomnya. Nah, itu sebenarnya terapinya itu begitu. Ya. Kita mengalami gangguan atau mengalami perilaku yang tidak adaptif karena kita nggak bisa mengendalikan simptom. Gejala kita itu nggak bisa kita kendalikan. Ya. Kecemasan kita nggak bisa kendalikan. Tapi kalau kita bisa mengendalikan, simptom itu juga akan nggak relevan lagi kan, nggak muncul dalam waktu yang kita anggap penting gitu loh. Dan itu yang dinamakan dengan mengelola diri. Ya, seharusnya kalau awal-awal dulu orang tua ini udah tahu hal ini bisa menyebabkan masalah seperti itu, lalu bisa diantisipasi, ya mungkin nggak akan menjadi seperti sekarang sih. Waktu itu ya orang itu. Nah, kita sebagai orang tua juga harus paham bahwa
Setiap yang kita lakukan itu sangat berdampak bagi anak. Dan ada perkembangan-perkembangan seperti ini. Ada akar masalah, ada kejadian yang mirip yang mengingatkan akar masalah, ada kejadian yang mirip lagi nanti yang mengingatkan permasalahan dan seterusnya. Kenapa si orang ini ya sensitif terhadap penolakan? Karena di awal-awal sudah ada tercipta kejadian yang membuat dia sensitif terhadap penolakan. Dan inilah yang menjadi sesuatu yang selalu dipikirkan. Jangan-jangan aku ditolak, jangan-jangan ditolak, jangan-jangan ditolak. Sehingga permasalahannya temanya sama, yaitu takut ditolak, takut ditolak, takut ditolak, takut dikomentarin. Itu aja yang penting bagi dia. Ya, itu yang penting bagi dia. Bukan takut diperlakukan tidak adil, bukan, tapi takut dikomentari, takut ditolak, takut dikomentari, terus seperti itu. Sehingga ini menarik kejadian-kejadian yang mirip, ya, karena respon-responnya, ya, itu masih terpaku dengan peristiwa yang ada di dalam pikirannya atau konsep diri yang ada di dalam dirinya, gitu. Nanti akan kita bahas seperti itu. Sehingga ketika dia ini gejala-gejalanya ini bertumpuk, sorry bukan gejala, ini masih belum gejala ya, masih mungkin masih apa namanya potensinya bertumpuk negatif ini bertumpuk, nanti ada event activating atau peristiwa yang mengaktifkan karena sudah terlalu banyak gitu emosi negatifnya, lalu ada situasi atau triggernya yang benar-benar membuat dia stres, maka di situ mengalami ledakan istilahnya, dan gejala yang kita anggap bahwa dia sakit ya atau dia mengalami gangguan itu benar-benar muncul. Nah, kadang-kadang kita nih sebagai orang tua atau sebagai psikolog atau sebagai konselor atau sebagai hipnoterapis melihat bahwa gejalanya cuma ada di sini. Kenapa? Oh, kemarin karena kamu presentasi di bosmu, lalu itu yang membuat kamu gagap, ya. Oh, dulu waktu kamu kuliah, ya, kamu presentasi, lalu kamu nggak bisa dan gagap, karena itulah kamu gagap, gitu kan. Akhirnya kita tidak melihat sebelum-sebelumnya dan hanya melihat di sini aja. Nah, akhirnya nggak ketemu, kok susah ya diintervensi. Nah, padahal ada banyak nih peristiwa-peristiwa itu, nggak cuman kejadiannya satu malam, tapi bisa bertahun-tahun yang lalu saling bertumpuk-tumpuk gitu loh. Temanya sama.